pada sisi kedewasaan. Nah, sekarang pertanyaannya, dewasa itu menurut ilmu psikologi itu dewasa apanya saja? Coba terangkan. Dewasa secara fisik tentunya, dewasa secara pikiran, terus ada secara kognitifnya Pak juga iya, terus secara psikologis kejiwaannya juga iya, terus dewasa dalam spiritual dan sosialnya juga seperti itu. Dewasa secara fisik, dewasa secara kejiwaannya juga ya, secara kognitifnya juga harus ada. Kejiwaannya. Ya. Nah, kalau Pak Bayu tadi ngajar siswa kelas berapa? Kelas 8 SMP, Pak. Kelas 8. Berarti itu sudah dianggap dewasa secara fisik dan dewasa secara psikis, gitu kan? Ya. Nah, sekarang ketika menghadapi murid yang bermacam-macam, maka target utama Pak Bayu dalam mengajar tadi itu adalah menjadikan anak dari belum tahu menjadi tahu. Nah, sekarang coba bagaimana menurut pandangan psikologi tentang anak itu sendiri agar apa istilahnya anak itu tahu dan akhirnya bisa mampu dan menjadi kebiasaannya. Ya, tentunya ketika kita mengajar sebagai guru kepada yang nantinya ditujukan kepada peserta didik, tentunya tadi adanya rancangan-rancangan atau perencanaan yang baik perencanaan dengan mengikuti atau sesuai dengan KIKD-nya ya Pak, dari KI 1 sampai KI 4 itu direncanakan semuanya yang akhirnya dicantumkan dalam sebuah indikator pencapaian kompetensi. Jadi sehingga kita ketika guru itu menyampaikan materi-materi tersebut, antara IPK yang sudah direncanakan dari awal, IPK yang baik tentunya akan menghasilkan atau keberhasilan kepada siswa yang baik pula, seperti itu. Bagaimana menurut pandangan behaviorisme, konstruktivisme tentang belajar? Kalau behaviorisme kan itu lebih mengarah ke tingkah laku ya Pak, lebih mengarah ke tingkah laku siswa. Guru bisa mengamati daya tingkah laku siswa pada saat mungkin ya kalau kita melihat dari penilaian sikapnya, tentunya sikap spiritualnya seperti apa ketika mereka berdoa, sikap sosialnya, bagaimana komunikasi mereka dengan teman atau pada saat mungkin ada diskusi kelompok, bagaimana perkembangan mereka atau tingkah laku mereka dalam apakah mereka aktif dalam bertanya, menanggapi dalam pertanyaan itu atau memberikan pertanyaan. Lah itu sudah bisa dilihat dari sosialnya. Tingkah laku yang dimaksud tingkah laku apa? Tingkah laku dalam tentunya ada kalau itu tadi masalah masalah berpikir ya Pak. Masalah tingkah laku dalam interaksi siswa tersebut yang nanti kaitannya dengan proses pembelajaran ini akan memunculkan sesuatu kognitifnya. Tingkah laku siswa saat proses pembelajaran. Ya. Ketika anak itu misalnya duduk jegang dan jalan-jalan, apakah itu dikatakan bahwa siswa tidak memiliki dan tidak mencapai tingkah laku sebagaimana yang diharapkan dalam proses pembelajaran? Ya, kaitannya kalau kita kaitkan dengan ketika ada siswa kok nongkrong di jalan atau tadi di pinggir jalan ya Pak, di pinggir jalan itu apakah itu sudah mencerminkan atau tidak? Tentunya kita lihat telusuri dulu apakah siswa tersebut itu nongkrongnya di jalan itu karena ada hal apa dulu seperti itu. Jadi tidak langsung kita menjudgment kepada siswa itu nongkrong yang di situ tuh ngapain dalam hal negatif atau positif seperti itu. Jadi soal anak itu duduk sambil jegang, jalan-jalan dan bikin berisik di kelas, itu tentu saja dilihat dari sisi kondisi anak itu berada pada kondisi kejiwaan seperti apa, begitu ya? Iya, seumpama kalau di jalan, kalau memang posisinya berada di sekolah, tentunya itu masih ruang lingkupnya seorang guru harus memang kalau seumpama siswa itu mungkin kok di jam pelajaran kok malah di jalan. Maksudnya ini masih di ruang lingkup lingkungan sekolah. Sekarang kalau dikaitkan, sebenarnya ketika guru mengajar itu, target utamanya itu apa toh ketika mengajar? Target utamanya tentunya adalah menjadikan ya tentunya pertama manusiakan manusia ya Pak, dengan memberikan mereka potensi-potensi atau pengetahuan yang nantinya akan menjadi dikaitkan dengan materi.
dikaitkan dengan materi sholat sunnah. Itu dikaitkan dengan materi yang dihasilkan tadi itu sebenarnya target utama yang harus dilakukan oleh guru itu apa? Ya. Kalau dalam materi sholat sunnah, tentunya siswa yang diharapkan di sini kan anak tersebut ini bisa menjelaskan dari segi pengertian, mengkategorikan dari macam-macam sholat sunnah yang mereka tidak tahu, akhirnya menjadi tahu macam-macam sholat sunnah baik yang berjamaah, munfarid ataupun yang bisa munfarid ataupun yang jamaah, ataupun nantinya juga bisa menyimpulkan juga tentang hikmahnya Pak. Hikmah mereka ketika mereka sudah mempelajari segala macam tadi, mengkategorikan macam-macam sholat sunnah. Nah ini mereka bisa menyimpulkan apa yang mereka dapatkan dari hikmah mereka melaksanakan sholat sunnah. Oke, cukup. Dapat menyebutkan macam-macam surat duha. Ya. Sekarang pertanyaannya, coba itu mana unsur ABC-nya? Kalau di tujuan pembelajarannya kan itu ada Pak di situ setelah peserta didik dapat mengkaji beberapa sumber dan berliterasi peserta didik. Nah ini kan Bukan, maksudnya itu tadi kan siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat apa tadi? sholat sunnah baik berjamaah, munfarid ataupun Nah, terus unsur A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa? ya. Untuk setelah peserta didik berarti berarti itu behavior ya Pak ya, behavior. Terus setelah mengkaji ini tadi itu setelah kamu mengkaji audiensnya jumlah ABCDFGHIJ itu padahal itu lain. Sekarang dari contoh tadi, jadi tugas utama, target utama guru saat mengajar itu bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai. Nah, ketercapaian tujuan pembelajaran harus didukung dengan materi agar guru bisa mendeteksi apakah materi dikuasai, maka memakai tes. Nah, sekarang coba buatlah soal yang sesuai dengan apa yang Anda katakan tadi tentang dapat menyebutkan macam-macam surat tadi. Soalnya berbunyi seperti apa? Yang dibuat hot atau gimana Pak? Tadi itu dapat apa? Ya. Paling tidak pertanyaannya bisa berupa sebutkan. Sebentar. Tadi Pak Bayu mengatakan siswa dapat menyebutkan apa tadi? Macam-macam dari sholat sunnah berjamaah. Nah, siswa dapat menyebutkan bagaimana cara sholat berjamaah. Sekarang bunyi soalnya seperti apa? Ya kalau untuk soal uraian ya Pak ya, dibuat soal uraian atau bagaimana? Kalau untuk soal uraian tentunya kalau mau kita mengarahkan kepada tujuan pembelajaran tadi, nah ya, bahwa siswa kalau tujuannya bunyinya seperti itu, maka soalnya bunyinya seperti apa? Ya contohnya sebutkan tiga macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah seperti itu. Kalau misalnya saya menyebutkan sholat sunat secara berjamaah itu adalah sholat Idul Fitri saja dan sholat istisqa, dengan si A menyebutkan sholat berjamaahnya adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gerhana, itu sama nggak nilainya? Sama Pak, kan sudah ada. Kenapa sama? Karena sudah ada penskoran. Yang satu jawabannya 2, yang satu jawab nilainya sama. Kalau memang ada, tentunya beda Pak. Kalau kan yang tadi yang disebutkan yang diharapkan adalah 3. Siswa menyebutkan 3. Iya, tadi itu kamu katakan tidak ada bilangannya. Masuk nilainya yang jawab 2 dengan nama 4 sama saja. Sekarang begini, sebutkan rukun Islam. Yang satu menjawab, ya, sholat, zakat, puasa, syahadat. Yang satu syahadat, sholat, puasa, nilainya sama enggak? Gimana Pak? Sama, kenapa? Ya kalau tidak jelas penyebutan mau angkanya berapa, ya tidak ya tentunya beda. Nah, sekarang begini, yang satu menyebut syahadat, sholat, zakat, puasa.
si A, si B menyebut haji, puasa, syahadat, sholat. Sama-sama 4, nilainya sama enggak? Sama, Pak. Oh, Kalau memang kalau memang menyebutkannya memang tadi kan harusnya 5 ya Pak yang sebutkan rukun Islam tadi ya. nah, Maaf 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 itu, maaf. itu Maaf maaf. namanya tidak objektif dong. Maaf maaf tadi. Kenapa tidak Enggak standar itu kurang kesalahannya pada saat membuat soal iya yang tidak tepat. iya kurang konsentrasi Pak. Coba Maaf. kalau memakai dengan urut, nah otomatis nilainya beda. Itu. Oke, terima kasih Pak Cip. Ya, matur nuwun. Baik Pak Bayu. Ya, Iya Pak. memang ternyata itu ketika mau diaplikasikan itu memang harus detail. Iya Pak. Ternyata mengajar itu memang butuh bukan hanya paham tentang materi, tapi justru dari sisi pedagogisnya itu. Dan pedagogis itu ya betul dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi tadi. Bahkan model pertanyaan pun itu sangat menentukan. Iya Pak. Baik, Pak Bayu, saya ingin ngambil sampel dari yang RPP yang panjenengan buat ya. Ini panjenengan buat sendiri atau panjenengan ambil dari sekolah MGMP atau gimana ini? Sampai ada RPP wujud seperti ini. Dari mana asalnya ini? Dibuat sendiri Pak. Itu kalau dari MGMP itu biasanya kemarin hanya dibuat 1 lembar. Oh gitu, yang RPP Merdeka Belajar ya. Nggih. Oke, ini berarti sampai menyusun sendiri ini. Nggih Pak. Terus sampai tahu KD-nya seperti itu dari mana? Dari KD itu dilihat dari dari silabus Pak. Dari silabus ya. Iya. Sampai tahu bahwa yang di silabus itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, ngeceknya kemana? Menyesuaikannya dari apa yang di-share di di MGMP, KPAI Kabupaten juga ada, terus kita juga melihat referensi dari dari internet juga iya karena terus dari dari referensi ataupun dari sumber-sumber yang lain yang memang kita menyamakan karena kan di setiap kurikulum ada revisi-revisi itu ternyata contohnya yang untuk KI 1, 2 itu kadang juga kan berubah sampai KI 4 juga berubah. Nah, makanya karena banyak variasi seperti itu, rujukan utamanya dari mana? Dari yang terbaru Pak, tentunya. Iya, terbaru. Ya sumbernya apa terbaru itu? Terbaru sampean baru dapat tapi ternyata orang cocok karena sumber aslinya gimana? Jadi mas misalnya gini, ketika kita beragama itu, ketika dimintakan ini sesuai enggak dengan aturan yang ada di agama, kan rujukannya jelas Quran sama hadis kan gitu. Nah sekarang Quran hadisnya RPP itu apa? Yang terakhir untuk RPP itu yang saya pelajari kan yang Permendikbud yang 2000 berapa ya Pak ya? Yang ada di modul itu kemarin saya pelajari ternyata luar biasa Pak Ajib. Jadi RPP yang saya buat selama ini memang banyak sekali kekurangan. Saya menyadari itu. Dan jadi jadi rujukan utama untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar itu ya ada di kalau PAI di SMP, SMA, SD ya. Iya, itu rujukannya ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Iya. Nah, itu rujukannya dari situ, makanya cocokkan dulu itu terutama di KIKD-nya. Cocok apa enggak? Misalnya 1.9, 2.9, 3.9, 4.10 yang jenengan kutip ini itu cocokkan dengan yang di KD itu cocok apa enggak. Kalau cocok baru lanjut kepada indikator kan. Terus panjenengan ini ada muncul indikator sebanyak ini juga panjenengan sendiri ya, panjenengan sendiri ini yang nyusun ya. Iya Pak. Bagaimana sih cara menyusun indikator? Ya tentunya dengan melihat ada dari materi ya Pak, dari materi pembelajaran, terus dari kondisi siswa juga. Oke, sebentar. Jenengan berarti ketika menyusun indikator dasarnya adalah materi ya? Tentunya ada materi dari materi yang memang jadi rujukan kita sebagai guru agama di SMP ya Pak. Kita kan ada, terus juga kita juga melihat kemampuan dari siswa itu apakah kita ketika kita membuat sebuah indikator IPK tersebut tercapai atau tidak. Itulah kenapa saya mengambil kesimpulan kenapa indikator jenengan kacau. Karena jenengan acuannya materi. Salah besar itu kalau indikator acuannya materi itu. Indikator acuannya apa?
KD, Mas. KD, makanya tadi saya bilang itu harus merujuk ke KD, Quran hadisnya itu KD. Jadi KD-nya menunjuk kepada kompetensi apa? Nah, itu di breakdown kepada indikator. Indikator itu sebagai penanda ketercapaian KD. Sehingga indikator itu tidak boleh lepas dari KD. Nah, setelah indikator disusun sesuai KD, baru disusun materinya. Jadi materi itu belakangan, bukan materi dulu. Jadi jenengan itu menyusun materi berdasarkan KD dan indikator. Jadi makanya guru itu harus lihat tujuan belajarnya dulu. Jangan lihat materinya dulu. Materi itu kita sendiri yang merangkai. Kolomnya benar tapi isinya jungkir balik. Iya, coba jenengan perhatikan ya KD. Saya contoh yang 3 karena yang jadi acuan utama di ini ketiga. KD ketiga dibaca coba Mas. KD ketiga. Memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Oke, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kata kunci pertama adalah kata kerja operasionalnya yang memahami. Ya. Terus kedua kata kunci keduanya apa? Ada tata cara. Tata cara. Tata cara, Mas, bukan sunnah berjamaah dan munfarid, tapi tata caranya. Itu kata kuncinya. Coba jenengan lihat di indikatornya. Ada nggak indikator panjenengan itu yang sesuai dengan tata cara tadi? Tidak ada Pak, cuma sekedar menyebutkan apa? Nah, itu kesalahannya. Itu kesalahan jenengan di situ. Kalau seperti ini kira-kira nanti KD-nya tercapai nggak? Tidak Pak, karena tidak sesuai dengan KD-nya. Itu. Jadi itu kesalahan mendasar, Mas. Itu kesalahan mendasar. Jadi ketika menyusun rencana RPP, itu acuan utamanya adalah KI dan KD. Makanya pemerintah itu, Permendikbud itu hanya menyebutkan KI dan KD. Materi terserah guru, bukan terserah buku. Tapi terserah guru. Buku itu banyak, sampai nanti bisa mengambil dari kitab apapun, mengambil dari karya siapapun. Dicupliki silahkan, diambil yang paling sesuai, tetapi acuannya adalah tujuannya yang ada di KD itu. Setelah KD turunkan kepada indikator, indikator itu penanda, sekali lagi namanya indikator itu penanda. Sinyal bahwa KD ini tercapai tandanya apa? Nah itu, disesuaikan dan itu baru kemudian nanti diturunkan di tujuan pembelajaran yang memuat ABCD itu baru dirumuskan materinya. Setelah siap materinya, disusun langkah-langkah pembelajarannya, kan gitu. Jadi itu nanti jenengan cek lagi. Termasuk kalau jenengan itu ngambil dari MBMP, jenengan perlu mengkritisi itu. Jadi sekali lagi karena ini kan kurikulum 2013 itu kan pengembangan dari kurikulum 2006 KTSP. Ya kan? KTSP basisnya sama dengan KBK 2004 itu. Kompetensi kurikulum berbasis kompetensi. Kuncinya dari kompetensi itu. Kompetensinya apa sih yang ingin dicapai nanti setelah mengikuti pembelajaran? Oh, anak-anak memahami tata cara. Ya kalau tata cara itu pasti kaitannya dengan prosedur. Ya kan, cara-caranya sholat itu bagaimana. Nah itu, kalau yang diminta tata cara tapi yang kemudian ininya macam-macam, ya mesti orang nyambung. Nah nanti pertanyaan untuk evaluasi juga sama, tidak boleh lepas dari tata cara tadi, karena evaluasi itu poin-poin pertanyaan-pertanyaan itu nanti harus mengarahkan kepada indikator yang ujungnya adalah KD tadi. Syukur-syukur kemudian indikatornya itu levelnya dinaikkan. Makanya ada pengembangan indikator. Salah satu ciri pengembangan indikator selain memerinci dari materinya, bukan materi objeknya. Tadi misalnya memahami tata cara sholat jamaah dan munfarid. Itu tata caranya nanti diperinci lagi boleh. Bisa juga diperinci dari jamaah dan munfaridnya boleh. Itu sudah pengembangan. Pengembangan berikutnya adalah meningkatkan level kata kerja operasionalnya. Ini yang jenengan lakukan ini di sini. Jadi yang tadinya memahami kemudian ditingkatkan menjadi ke level C4, C5, C6 dan seterusnya. Nah, itu kuncinya di situ, Mas. Oke. Kalau selebihnya saya mengapresiasi di proses pembelajarannya sampai
bagus, jadi memancing anak aktif dan seterusnya, saya pikir sudah bagus. Hanya memang kesalahan mendasar yang saya itu tidak mungkin disebutkan kemarin di peer teaching karena tidak ada porsi itu. Ini kesempatan saya menyampaikan gitu kan. Itu jadi karena ini, dan beberapa teman-teman itu memang kadang-kadang tidak jeli. Banyak karena pusing dengan PTK. Betul. Dan apa namanya, beberapa juga banyak yang sekedar copy paste yang dari MBMP, dari mana saja, yang kadang-kadang itu juga belum tentu sesuai karena tadi apa namanya, prosedur untuk pengembangan perencanaan pembelajaran kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Yang namanya indikator sebagai penanda itu apa sih dan bagaimana cara mengembangkannya. Nah, ya tadi kayak jenengan, ketika saya selalu memancing itu, saya ngambil dari materi, sudah pasti sudah salah, logikanya sudah nggak ketemu. Harus dari tujuan. Jadi tujuan belajar itu yang paling utama. Itu konstruksi dari kurikulum kita. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih Pak Ismail. Oke, terima kasih. Sudah selesai tahap pertama, bisa disampaikan kepada teman-teman besok untuk segera siap-siap mengikuti tahap yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.